guys, pada video kali ini aku akan memperlihatkan kepada kalian sebuah aplikasi pemrograman yang sudah banyak digunakan, yang pastinya kalian itu sudah tidak asing ya, sudah tidak asing dengan aplikasi ini. Dan aku yang biasa disebut adalah VB atau Microsoft Visual Studio. Nah, di aplikasi ini aku nanti akan memperlihatkan kalian ada 7 latihan atau 7 form dan 1 menu, dimana nanti menunya itu mencakup 7 form tersebut. Jadi kalau kita jalankan, kita run, itu yang muncul pertama kali adalah menu, tampilan menu. Dan di tampilan menu itu kita bisa memilih latihan-latihan, 7 latihan yang sudah telah kita buat gitu. Nah, kalau penasaran, tonton video ini sampai akhir ya. Nah, guys, di sini ada sebuah aplikasi Visual Studio. Nah, untuk memulai video kali ini, kita buka dulu aplikasinya ya. Nah, ini adalah tampilan awal dari Visual Studio. Nah, karena kita ingin memulai dari awal, jadi kita tekan New Project ya, kita untuk membuat project baru. Lalu di sini ada bagian Windows Form Application. Kita oke. Nah, nama filenya itu adalah Windows Application 7. Aku tidak menggantinya. Kalian bisa juga ganti apapun, tapi aku di sini tidak menggantinya ya. Selanjutnya di sini sudah ada tempat form 1. Namanya adalah form 1. Ini bagian desain dari form 1. Kita ingin di form 1 ini aku ingin membuat sebuah kayak di Word gitu kan, ada nama, tempat nama, nanti hasilnya bagaimana, terus ada pilihan warna, model hurufnya, tulisannya, sama besar kecilnya tersebut. Nah, untuk membuat tersebut kita membutuhkan namanya label. Label itu untuk tulisan ya. Kita ketik di sini di toolbox, kita ketik label ya. Nah, kita klik 2 kali, nanti muncul di sini. Nah, guys, di form 1 ini kita bisa mengubah latarnya, tahu? Tidak selamanya bisa putih gitu. Nah, caranya di sini di properties, terus di back color kita pilih. Aku ingin pakai pink ya, kan hari ini aku pakai warna pink. Ya, aku mau pakai pink. Nah, kita bisa custom, bisa juga di sini di bagian web. Warna pink itu bagian bawah, tahu? Kita pakai light pink. Ya, sama ya sama kerudung, meskipun kerudungku itu agak peach gitu. Terus ini untuk tulisan labelnya. Untuk mengubah itu, mengedit tulisannya, kita scroll di properties di bagian text. Nah, kita bisa Ctrl A atau hapus satu-satu. Kita ketiklah, ketik di sini, masukkan nama Anda. Nama Anda. Nah, kita enter, dah berubah dia. Untuk mengubah kecil besarnya bisa kita mengubahnya di bagian font, tetap di properties font. Ini bagian titik 3 sebelah kanan ujung, klik. Nah, muncullah seperti ini pilihannya. Aku mau dia berukuran 12 ya, 12. Oke. Nah, seperti ini. Lalu kita mau di toolbox kita mencari yang namanya adalah text box, biar nanti kalau dijalankan kita mengetikkan nama kita tuh di dalam sini, tahu? Sini guys, kita perpanjang, terserah panjangin mana. Aku ingin dia agak sedikit lebar, ini kan tidak bisa lebar, cuma bisa dia kasih panjang. Kita klik ini, dia jadi nanti dia double multi line. Nah, barulah muncul. Kita kasih perpanjang dia, terus kita naikkan. Seperti ini guys. Lalu kita cari lagi label. Nah, tapi label ini kita kasih dia background, dia background color gitu, bukan for color. Dia kita kasih warna yang warna putih guys. Oh, bukan.
dia, oh ini back color, kasih dia warna putih. Nah, lalu kita cari di bagian pengaturan auto size. Nah, kita kasih dia false. Maksudnya ini kalau kita false kan artinya dia tidak salah kan, dia tidak aktif. Jadi kalau kita tidak mengaktifkannya berarti dia bilangnya, berarti dia bisa kita atur gitu, tidak sesuai adanya tulisan bagaimana panjang isinya sesuai tulisan gitu. Jadi kita bisa atur. Nah, kalau tadi true dia mengikuti tulisan. Kita perbesar, kita perlebar, terus kita juga bisa kita perlebar dan perpanjang. Nah, ini bebas ya, bebas. Oh ya guys, karena di sini nanti ada tampilannya lagi, ada menunya lagi, kita geser dulu sedikit. Sini. Bagian kalau mengetik nama tidak terlalu panjang banyak kan, tidak panjang-panjang banget. Lalu di bagian teksnya ini label kita hapus, bisa tahu. Nah, hapus baru kita enter, udah hilang. Lalu pada di sebelah sini kita akan menambahkan namanya group box guys. Nah, ini dia group boxnya, dan ini group boxnya tidak kayak gini karena kita bisa memindahkan, menggesernya saat kursornya itu ada di mana saya. Tapi yang kalau group box dia tempat kita menaruh kursor kita untuk dia pindah gitu. Nah, kita atur ukurannya, terus kita ubah latar belakangnya menjadi warna putih biar seperti yang lainnya ya, putih. Nah, di tulisan group box ini kita ubah menjadi font model. Terserah ini huruf besar semua atau tidak ya, font model. Nah, lalu kita copy, lalu salin, atau bisa dibilang kopas ya. Nah, kita taruh di sampingnya. Lalu sama font di sini, di sebelah yang tadi font model, terus di sini yang kedua ini kita jadi font color. Ada. Lalu selanjutnya kita mencari yang namanya adalah radio button. Nah, kalau kalian biasanya mengakses sesuatu gitu atau menemukan sesuatu, terus ada checklistnya gitu, tapi dia bukan kotak, terus dia bunda, namanya itu adalah radio button. Ini kayak radio gitu bunda. Tuh. Nah, radio button ini kita bikin 4 ya, masing-masing 4 di font model dan font color masing-masing 4. Tapi nanti di font color itu tidak pakai radio button, kita menggunakan checkbox. Oke, kita salin dulu baru di copy, pasti 4 3 tada, seperti itu. Lalu selanjutnya kita mencari checkbox untuk di sebelah di bagian font color. Nah, checkboxnya ini guys. Nah, sama kita salin baru pasti ya, kita tempel. Nah, 4 juga guys. Nah, kalau sudah begini, kita akan mencari lagi di toolbox yang namanya adalah combo box. Combo box itu seperti pilihan gitu. Kita sesuaikan. Oh, ini tidak sejajar ya. Itu kayak gimana sih itu kalau sesuai sesuatu tuh nggak sejajar, nggak rapi. Bukan. Nah, lalu ini tidak kita fullkan ya sebesar label 2 ini, kita kasih seukuran segini saja. Terus kita cari yang namanya button ini untuk nanti kita taruh tulisannya jadi oke. Berarti kita sudah setuju bahwa apa yang kita ketikkan itu tidak benar. Kita ganti di bagian teksnya jadi oke.
Lalu kalau sudah begini, ini di bagian font model dan font color kita ubah tulisannya di radio button dan checkboxnya. Kan ini karena font, jadi kita ubah jadi dia bold, italic, underline, strike out gitu. Bold, terus italic, yang ini adalah underline, terus yang terakhir sini adalah strike out. Strike out itu yang coret tengah-tengahnya ya. Nah, ini bisa kita ubah-ubah juga model-modelan, kayak misalnya strike out ini di bagian font kita ubah. Nah, kita kasih sini coret. Sesuai namanya kan. Underline berarti dia garisnya ada di bawahnya, garis bawah. Lalu italic itu kasih miring, dan bold ya berarti dia tebal ya, seperti itu. Selanjutnya kita akan mengubah bagian checkbox. Checkbox ini kita akan mengubah dia, karena dia font color berarti kita mengubah teksnya menjadi nama-nama warna. Di checkbox 1 aku akan mengubahnya dia menjadi warna merah. Kita kasih warna red. Aku menggunakan bahasa Inggris ya, kalau kalian terserah. Yang kedua adalah yellow. Yellow is kuning, kuning is yellow. Yang ketiga adalah green. Yang keempat adalah blue. Nah, setelah ini di yang pertama kita akan ke checkbox 1. Nah, checkbox 1 adalah bagian warna, kita klik 2 kali muncul. Nah, pada sini kita akan mengetikkan label 2 titik for color. Nah, ini for color sama dengan color titik warna apa tadi, warna merah, red. Ini kita salin dulu, enggak apa-apa, salin aja. Lalu kita pindah lagi ke checkbox kedua yaitu yellow. Kita kopas saja titik yellow tadi, kita ketik ya. Begitu juga seterusnya sampai ke checkbox 3 dan 4. Titik green, titik blue. Nah, setelah ini kita akan ke form 1. Ini yang di belakang ini yang background pink, kita klik 2 kali. Setelah itu kita tulis combo box. Cari combo box 1 titik items. Abaikan saja titik add. Nah ini untuk bagian di combo box itu yang ada pilihan-pilihan besar kecilnya huruf. Tuh, dalam kurung kutip 2 10. Jadi ukuran hurufnya nanti itu 10. Bisa kita salin. Terus kita enter sini. Itu 11. Salin lagi, kopas lagi 12. Salin lagi, kopas lagi 14. 16. 20. Kita sampai 20 saja ya. Kalau sudah begini, kita kembali lagi ke desain, baru kita tekan button 1. Button 1 ini kita bisa ketik label 2 titik teks sama dengan text box 1. Text box 1 titik teks. Lalu kita kembali lagi ke desain, kita klik lagi bagian radio. Ini ke bagian radio button ya.
Di radio button itu button 1, kita ketik label 2 titik font sama dengan new font. Ya, sudah ada muncul semua. Dalam kurung label 2 titik font terus koma, font stylenya bold, kan ini kan bold. Ini terus balas kurung. Setelah itu kita bisa kupas lagi nih. Gak apa-apa kupas gini. Kita kembali lagi ke menu bagian desain, bagian italic lagi. Kita paste font style italic. Jangan lupa balas kurungnya ya, nanti error tidak bisa dijalankan. Lanjut ke underline. Lalu kita di strike out yang terakhir. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kembali ke desain lagi. Kita klik 2 kali lagi bagian combo box. Di combo box ini kita pakai pernyataan if combo box 1, jika combo box 1 titik selected item. Nah, selected item is not, kita ketik biasa saja, ini is not nothing terus salah. Nah, langsung kita enter, nanti muncul sampingnya adalah then. Setelah itu kita ketik lagi dim ukuran font as single titik as single sama dengan single titik parse. Setelah itu kita apa ini namanya, dalam kurung ketikkan combo box 1 titik selected item titik to string, dalam kurung ya balas kurung. Setelah itu kita enter, kita ketikkan lagi label 2 titik font sama dengan new font dalam kurung label 2 titik font family. Jadi font family muncul, koma ukuran font tadi yang kita sudah tuliskan di dim, ukuran font, koma label 2 titik font titik style, balas kurung. Selanjutnya kita kembali ke desain. Ini sudah bisa kita jalankan ya, kita coba dulu. Kita run, kita start. Nah, seperti ini. Masukkan nama Anda. Misal nama saya adalah Raini. Saya ingin tulisannya itu bold ya, dan warnanya adalah biru. Terus ukuran fontnya nanti yang muncul itu adalah 16. Seperti ini. Tekan. Selanjutnya kita akan membuat sebuah menu. Jadi nanti di dalam menu itu ada 7 latihan. Ini kan latihan 1, form 1. Kita akan membuat 7 latihan dalam satu file. Jadi nanti ada 8 file gitulah. Nah, caranya bagaimana? Kita ke bagian menu project, bagian atas sini. Project, add Windows From. Terus ini kita ubah jadi menu. Namanya jadi menu, enter. Nah, kalau sudah seperti ini kita aturlah tampilannya.
Di sini kita tidak menggunakan banyak hal, ya. Kita hanya menggunakan strip menu atau menu strip. Nah, menu strip ini sudah memang dia teratur di atas sini. Kita ketik di sini, klik, kita ketik latihan. Di bawahnya yang type here kita tulis itu latihan 1. Latihan 1 itu adalah form 1, ya, form 1. Nah, setelah itu kita klik 2 kali ini latihan 1. Nah, di bagian codingan ini kita ketik form 1 titik show. Nanti berarti dia akan menampilkan form 1, ya. Terus balas kurung, dalam kurung, dan balas kurung. Nah, lalu kalau kita langsung menjalankan ini, nanti yang muncul adalah form 1 langsung, tidak menampilkan tampilan menu. Jadi caranya adalah kita ke bagian project, terus ini paling bawah properties, Windows Application 7 properties. Nah, di bagian sini singing dan startup form, kita pilih bagian menu. Nah, kalau sudah, gak usah di enter atau apapun. Kita coba. Nah, yang muncul adalah bagian menu, tampilan menu. Dan tada. Kita coba, ya. Gitu. Selanjutnya kita klik lagi bagian project untuk membuat form 2. Nah, sudah ada namanya form 2, kita add. Kita atur lagi. Dan untuk backgroundnya, back colornya, aku ingin dia cetak warna pink, tapi bukan yang seperti tadi. Bagian properties, back color, control, aku di bagian web warna pink. Tadi adalah light pink, karena adalah pink. Untuk form 2 ini, yang pertama kita menggunakan label. Kita ketik di little box, kita menggunakan 3 label. Kita atur dulu tempatnya. Saya taruh sini. Nah, pertama, terus kita ubah bagian teksnya itu menjadi, masukkan angka pertama. Ukurannya itu 14. Nah, lalu setelah itu kita cari namanya text box, ya, pasti sudah tidak asingnya. Dari tadi aku sebut text box. Kita perpanjang sesuai, terserah bagaimana. Kita kasih multiline. Kita atur. Nah, terus kita apa namanya, crop gini 2, terus kita salin, copy. Nah, atur. Jadi langsung satu kali set gitu. Nah, di sini tulisan kedua kita ubah tulisannya menjadi, masukkan angka kedua. Tadi kan pertama, ya, kedua. Setelah itu kita cari button. Kita membutuhkan 4 button. Kita membutuhkan 4 button. Button 1, 2, 3. Copy, terus salin. Button 2-nya di sini, 3-nya di sini, 4 di sini. Ini bisa kita atur posisinya. Ya. Terus di button 1 ini saya ingin mengubah ukurannya, ya, jadi 12. Oke. Terus tulisannya adalah X, atau nanti menjadi kali. Jadi ini sebuah seperti kalkulator gitu, ada kali, bagi, tambah, dan kurang. Itu juga di button 2, ada pembagian. Kita kasih garis miring.
ukurannya, jangan lupa. Terus di button 3 itu pertambahan, tanda tambah. Ini nanti jadinya pasti ditambah, jadi kita menggunakan yang 16. Nah, karena kalau 14 atau 15 dia lebih kecil gitu. Sama juga dengan penjumlahan, pengurangan. Kita pakai yang ukuran 16. Bahkan masih kecil kan. Ini bisa kita ubah. Oh, masih kecil banget. Guys, kita kasih 20. Nah, oke, ini bisa juga kasih lebih besar dikit. 18. Setelah itu kita masih menggunakan ini, kita saja kita salin dan kopas ya. Tapi nanti tulisannya beda. Tuh, guys. Di sini bagian masukkan angka kedua kita ubah jadi tulisannya menjadi hasil. Jadi nanti hasil penjumlahan di situ. Kita atur dulu tata letaknya biar dia di tengah-tengah. Kalau jalan gitu. Nah, seperti ini. Selanjutnya ngapain? Kita bagian codingannya. Nah, seperti tadi di bagian Search Solution Explorer di form 2, ini klik ini, kita ketik dim angka 1, koma angka 2, koma hasil as double. Setelah itu kita kembali ke desain, kita klik button 1, ini button 1 kan, button 1, kita ketik angka 1 ya, muncul kan. Kalau tidak ada dim ini dan ini nggak muncul, sekalipun kita ketik banyak kali apa begitu nggak bakal muncul kalau ada dimnya gitu. Ini dim itu untuk penyedia variabel gitu. Angka 1 sama dengan text box 1 titik teks. Terus angka 2 sama dengan text box 2 titik teks. Terus bawahnya adalah hasil sama dengan angka 1. Tadi karena di ini button 1 adalah perkalian, kita pakai kalian. Jadi shift terus tanda ini bintang. Angka 2. Setelah ini bisa kita salin. Nanti kita ubah saja tanda perhitungannya. Kembali ke desain. Button 2 kita ubah menjadi pembagian. Button 3 penjumlahan. Button 4 menjadi pengurangan. Kembali lagi ke bagian desain. Nah, pada kalau sudah begini, ini sudah bisa kita lihat hasilnya, tapi kita menambahkan dulu form ini ke bagian menu. Di bagian menu ini kita bisa lihat ini ada latihan, terus latihan 1. Kita type here latihan 2. Latihan 2. Nah, kita klik 2 kali latihan 2. Kita masukkan bagian form 2. Form 2. Aduh, abaikan saja ini yang ini. Form 2 titik show. Ini tidak bisa kita salin-salin ya karena ada kan dikit aja, gak usah disalin dikopas-kopas. Kalau sudah kita bisa jalankan, coba ya. Coba. Nah, muncullah latihan 2. Masukkan angka pertama, apa angka pertamanya 2, angka ketiganya misalnya 5,
kita mau tambah, hasilnya 7. Kita kembali ke codingan, masih di bagian button 4. Ini kita enter, kita ketikkan text box 3, text box 3 titik text sama dengan hasilnya, untuk menampilkan hasilnya ya guys, lupa tadi. Lalu 2 terus 6 tambah ternyata guys di tiap ini di akhirnya nggak ada anunya seperti ini, sorry kelupaan. Jadi kalian kalau mau percaya jangan lupa ininya ya. Coba sudah jadi seperti itu guys untuk form 2 nya. Kita lanjut lagi ke form 3. Seperti cara membuat tadi form 1 dan 2, kita ke project, add Windows form 3 sudah ada. Kita atur di form 3 ini. Kita hanya membutuhkan 3 desain gitu. Kita membutuhkan 3 bahan di toolbox, sebenarnya 1 terbagi 3, yaitu button. Kita hanya membutuhkan 3 button. Dan sebelumnya ini aku mengubah ini back colornya jadi pink. I like pink. Do you like pink? Do you like pink too? Ini crimson. Oh, seperti kue jahe. Kita pakai menggunakan pale violet red. Oke, lumayan. Ini button 1, kita perbesar aja. Button 1, copy, terus button 2, terus button 3. Sudah. Kalau sudah seperti ini, kita ubah bentuk tulisan, ukuran tulisannya jadi 14 sama juga button 2, button 3, 14. Kita kembali ke button 1, kita ubah tulisannya menjadi if n. Nah, button 2 adalah if, else, and if. If, else, and if. Terus yang ke button 3 ini select case. Kalau sudah seperti ini guys, kita ke bagian codingannya. Di bagian Search Solution Explorer, kita klik 2, kita klik dim, kita cari dim. Nah, di dim sama ini untuk menampilkan data umur pegawai gitu, yang ada pensiun, yang masih bekerja, dan berapa lama dia sudah pensiun, dan umurnya sekarang berapa gitu. Jadi kita mau, jadi nanti semisal jika usianya segini, berarti dia statusnya apa. Jadi usianya segini, statusnya apa. Kalau tidak segitu, tidak sesuai dengan minimal syaratnya gitu, dia kategorinya apa gitu. Ya. Ini dia kayak perumpamaan jika, kalau tidak, maka kalau tidak gitu. Yang terus selanjutnya dim usia as string ya.
string, kita cari string, enter, dim lagi, dim nilai as single, lalu dim lagi, abaikan saja, dim tahun as single juga, as integer. Nah, lalu kita kembali ke bagian desain, kita klik ini button 1 ya, klik 2 1, kita kliklah usia, munculkan usianya karena ada tadi dimnya. Usia sama dengan input box dalam kurung baru kita ketik usia pegawai saat ini, balas. Terus kita ketik lagi batas usia pensiun 0. Terus nilai sama dengan val itu adalah value nilai ya tersendiri dalam kurung usia. Terus kita enter 2 kali. Oh belum guys, hampir lupa, balas kurungnya. 2 kali jika atau if nilai ya, if nilai lebih besar sama dengan 60, enter. Jadinya dia tahun sama dengan nilai dikurang 60. Di sini kita enter lagi, dia jadi message. Kita ketik message box titik show dalam kurung usia Anda saat ini adalah, tanda kutip ya, begitu berarti dia terbaca string karakter gitu. Usia Anda saat ini adalah terus kayak tanda shift, tanda 8, tanda dan nilai, terus dan lagi dalam tanda kutip lagi tahun, koma, kutip lagi informasi ya. Kita koma, ketik lagi message box bottom titik oke, lalu koma, message box icon information yang ini, balas kurung, enter. Ini bisa kita copy ya, nanti kita copy, kita paste message box kita show, terus bagian dalam sini ada tulisannya kita ubah menjadi Anda sudah pensiun, nanti di sini yang bagian tempat berapa lama beliau sudah pensiun gitu. Anda sudah pensiun, tahun, informasi, message box-nya. And if, lalu kita kembali lagi ke desain, terus kita
klik bagian ini, button 2. Kita klik usia input box. Ini bisa kita copy aja bagian ini, copy. Kalau ingin mau cepat, apa-apa. Lalu kita enter lagi 2 kali. If nilai lebih dari atau sama dengan 60 artinya dia 60 ya, 60 tahun, dan enter. Lalu usia Anda saat ini adalah, ini bisa kita copy yang bagian atas, tempel saja di sini. Nah, sama aja. Lalu kita tulis di sini else if nilai kurang dari 60 tahun ya, dia menjadi tahun sama dengan 60 dikurang nilai. Kita enter lagi. Ini bisa kita di bagian sini bisa kita copy lagi yang bagian atas tadi. Nah, tapi yang di baris kedua ini kata-katanya kita ganti. Anda belum pensiun. Sini jadi belum pensiun, koma, sisa berapa tahun gitu lagi kira-kira dia bakalan pensiun. Kan ada maksudnya di sini, semisalnya ada batas-batas pensiun, orang ini harus benar-benar pensiun pada umur segitu sekalipun dia masih kuat bekerja. Perusahaan tersebut, Anda belum pensiun, sisa tahun, ini jadi ganti tahun. Kan tadi di atas ini nilai, ini tanda tahun. Dan tadi yang bagian sini, yang di atas sini kita ganti jadi tahun. Ya. Sama juga seperti yang data di atas sini, jadinya tahun. Setelah itu kita kembali ke desain 3, kita klik lagi nih select cast bagian button 3. Kita tulis usia. Ini aplikasinya tidak bisa dipakai mengetik cepat sekali ya, jadi ini dia begitu, peringatan. Usia sama dengan input box ya, input box dalam kurung terus tanda kutip usia pegawai saat ini bisa kita ketik batas usia pensiun. Oh, lanjutan ini saja ya, biar bawa sini. Kita enter lagi 2 kali, kita ketik message box titik show balas dalam kurung terus tanda kutip usia Anda saat ini dan nilai tahun informasi. Usia Anda saat ini, tapi ini hanya satu baris saja yang kita copy. Lalu setelah itu kita enter lagi 2 kali, kita tulis select cast select cast nilai, lalu bawahnya cast 1 to 4. Dan ini untuk bagian umur-umur kayak Anda, ini kayak pemilihan kan kayak select, berarti dia pilih gitu. Dia ada pilih kategori umur
umur 1 sampai 4 itu kategorinya apa, umurnya 5 tahun sampai 12 tahun dia kategorinya apa, begitu sampainya dia dapat kategori lansia gitu. Case 1 itu 4, jadi umur 1 tahun sampai ke 4 tahun gitu. Message box titik show, terus dalam kurung tanda kutip, Anda masih balita kan gitu. Anda masih balita, terus tanda kutip lagi, terus koma, informasi message box buttons titik oke, koma, message box icon information. Setelah itu case ini bisa kita copy tapi kita sini ganti angkanya jadi angka 5 ke 12. Ini Anda masih anak-anak, lalu dibawanya lagi ini umur 13 sampai 17 ya. Anda sudah remaja. Yang terserah ini kata-kata bagaimana. Anda sudah remaja. Begitu lagi. 18 sampai 28. Ini kategorinya adalah Anda sudah dewasa. Nah, kalau sudah begini, ini selesai. Tapi kita masukkan ini formnya ke menu. Latihan 3. Form 3. Titik show. Jalankan. Dah. Ya, seperti itu. Nah, muncullah dia. Batas usia pensiun. Usia pegawai saat ini adalah misal dia 60. Usia Anda saat ini adalah 60 tahun. Anda sudah pensiun. Batas perusahaannya itu sampai 60 tahun mempekerjakan orang saja gitu. Kalau ada yang sudah umurnya 60 tahun, ya udah harus terpaksa pensiun. Selanjutnya kita akan membuat form keempat ya. Kita buka project seperti tadi, add Windows form terus add. Nah, kali ini aku ingin memakai warna apa ya guys untuk back color. Kita menggunakan lavender blush, dia kayak hampir pink putih gitu ya, pakai hot pink saja ya. Oke, seperti ini guys. Nah, di form keempat ini kita akan membuat for next, do while, dan do until. Dan tampilannya seperti apa? Tampilannya itu adalah kita menggunakan list box pertama. List box. Nah, list boxnya ini kita perbesar gitu. Perbesar seperti ini cukup. Lalu kita pakai lagi label. List boxnya, tulisan list box tidak usah dihapus ya. Nanti kalau jarang tidak ada tulisannya kok, tidak kelihatan. Nah, sini. Terus ini ukurannya 12. Kita
kita ganti tulisannya menjadi nilai awal. Nilai awal. Lalu kita pakai text box. Text box. Nah, seperti biasa, seperti yang tadi, kita double dia. Ini. Nah. Lalu ini kita kopas. Terus ini yang tulisan nilai awalnya kita ubah dia menjadi nilai akhir. Ya, jadi nanti nilai awal itu kita ingin memulai angkanya dari berapa, terus nanti akhirnya berapa gitu. Nilai akhir. Nah, terus kita menggunakan button. Buttonnya ada 4 ya. Cari di sini button. Button copy, kopas. Ini jadi tulisan agak besar tulisannya, ukurannya di sebelah saja. Kita tulis dia menjadi for next. For titik-titik, titiknya terus next. Ini kita kopas terus sampai sini, sampai kita kopas lagi, ini lagi. Di for next ini kita menuliskan dia do while, do titik terus while. Terus selanjutnya adalah do until. Do until. Kalau sudah seperti ini, kita bikin lagi satu button. Kita kopas saja yang ini. Kita taruh di bawah sini. Ini kita ubah tulisannya menjadi submit. Kita atur dulu posisinya. Selanjutnya kita ke codingannya guys. Kita ini button satunya for next, kita klik 2 kali ya guys. Button satunya kita tulis for i as integer. Integer sama dengan text box 1 to text box 2 titik text. Lalu kita enter. Selanjutnya kita tulis list box 1 titik items titik add. Terus dalam kurung, terus tanda kutip bilangan ke tanda kutip lagi, terus tanda dan i, bilangan ke berapa gitu, balas kurung, jangan lupa balas kurung. Nah, setelah itu kita ke button 2 lagi. Button 2 tadi, di button 2 ini kita tulis list box 1 titik items titik clear. Nah, baru setelahnya kita tulis dim angka as integer. Terus enter, terus tulisnya angka sama dengan text box 1 titik text. Terus ditulis lagi do while. Ini do while angka kurang dari atau sama
dengan text box 2 titik text box 2 titik text. Lalu ini kita enter list box 1 titik items titik add. Dalam kurung terus tanda kutip bilangan kayak tadi, bilangan ke i bilangan ke dan angka. Tadi kan ini angka. Terus enter angka tambah sama dengan 1. Terus kita ke button 3 lagi. Ke button 3. List box 1. List box 1 titik items titik clear. Terus dim angka as integer. Lalu angka sama dengan text box 1 titik text. Lalu kita terus do until, cari do until, tadi kan do while ya, ini do until angka lebih dari atau sama dengan text box 2 titik text. Nah, enter list box 1 titik item titik add dari s nya ya, dalam kurung tanda kutip bilangan ke tanda kutip lagi dan angka. Les kurung. Terus kita bawahnya lagi, terus angka tambah sama dengan 1. Terus kita ke menu lagi, kita tambah lagi seperti ini, seperti biasa, seperti tadi ya. Form 4 titik show. Sudah, jadi kita coba jalankan dulu. Oh, ada yang salah guys, ada yang sepertinya, kita cari dulu codingan di form 4 di baris keempat. Apa yang salah? Oh, ini dia guys, di bagian atas harusnya di sini ada titik teksnya guys. Nah, coba kita jalankan. Sudah bisa ya. Terus kita pencet litian 4, coba. Nah, tampilnya gini ya. Awalnya sini ada list view-nya atau list apa tadi sini. Ini sudah tidak ada ya. Kalau sudah di run. Coba kita nilai awalnya itu 1, terus nilai akhirnya dia 10. Ya, do while. Nah, gitu. Terus kita akan membuat project 5, form 5. Caranya seperti tadi, project, add Windows form, lalu kita add. Back colornya kasih warna apa ya? Itu warna apa ya? Jadi warna hot pink ya. Sekarang di pink. Ini form 5. Form 5 itu kita menggunakan 3 label, 2 text box, 1 combo box, 1 button, 1 list view. Kita cari dulu label. Kita atur hurufnya, besar hurufnya ya. Oke, label, terus namanya kita ganti teksnya menjadi name. Kita ganti jadi name. Terus cari text box.
text box. Ini dia. Kita atur dulu besar ya. Terus ini kita kopas, kita ganti name ini menjadi nama. Bisa juga kita kopas lagi. Di bagian name ini yang kedua kita ganti dia menjadi nama. Nama. Terus yang di bawah ini adalah prodi. Salah. Ini prodi. Nah, yang ini text box di bagian prodi kita ganti dia menjadi dia apa namanya? Combo box. Combo box. Terus ya. Kita hapus text box yang di belakangnya tadi. Lalu kita cari button. Button. Alexi. Button kita atur, kita tuh ya lah bagaimana ya. Aduh, salah. Ini gak mau turun ya? Bisa. Terus kita ubah teksnya menjadi save atau simpan ya. Save. Terus ukurannya kita kasih besar. Aku mau dia tebal gitu. Terus setelahnya itu kita pakai list view guys. List view. Kita taruh di sampingnya aja. Kita pakai ukuran ini. Kita atur bawahnya, kita atur lebar tingginya. Tuh. Sembarang. Gimana tuh? Kita atur dulu tempatnya. Agak ke tengah-tengah. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lanjut ke codingan ya guys. Ini caranya. Ini bagian form 5 yang warna pink ini, kita klik 2 kali. Lalu kita ketik combo box 1. Combo box 1 ini untuk biar kan tadi ada kita pakai combo box kan. Jadi nanti di pilihan combo box itu ada kan guys, ada kayak pilihan jurusannya di combo box itu kan tadi bagian prodi kan. Jadi nanti kalau kita pilih bagian prodi itu sudah ada macam-macam pilih beberapa jurusan-jurusan yang tersedia gitu. Combo box titik items, nah titik add dalam kurung, terus tanda kutip kita tulis nih teknik informatika, nah plus kurung. Ini bisa kita kita copy ya, kita paste lagi situ. Nah, coba kita tulis di sini teknik sipil. Terserah nanti kalau kalian mau coba ini mau jadi apa. Aduh, apa ini guys? Jadi gini dia. Ini pertambangan, coba. Saya cuma mau tambahin 5 prodi saja ya, 5 jurusan.
dia nggak mau gitu ya. Kita ketik lagi di sini, misalnya kehutanan, terus di bawahnya manajemen. Kalau sudah seperti ini, kita enter 2 kali. Kita ketik list view, jadi nanti dia menampilkan, ini list view gunanya untuk menampilkan tabel ya. List view 1 titik grid lines sama dengan true. Jadi grid lines itu kayak garis-garis gitu, tabel. Terus kita tulis list view 1 list view 1 titik view sama dengan view details. Enter lagi list view, berikan saja guys, list view 1 titik columns titik add, jadi ada kolomnya ya. Nama kolomnya ini dalam kurung, kasih name balas kurung, itu juga sama name, nama prodi. Terus add, terus sini nama, terus tapi di sini pakai apa ya, jarak gitu, lebar kolomnya ini kasih 115. Itu juga sini prodi, tadi kan prodi ya kan, kasih 120. Terus kita enter lagi, kita ketik text box 1 titik fokus, lalu kita kembali ke desain, kita klik button 1. Button 1 kita ketik dim isi 2 as string. Lalu kita ketik lagi isi, nah sudah ada muncul kan isi, dalamnya 0 sama dengan text box 1 titik text. Lalu kita lagi isi ini 1 sama dengan text box 2 titik text. Lalu isi dalam kurung 2 sama dengan combo box 1 titik text. Lalu kita enter lagi, kita ketik dim list item as list view item list view. Dia agak panjang jadi harus diketik banyak kali, banyak tuh, hampir lengkap. Terus kita ketik lagi nih list item, sama dengan new list view item. Kita ketik lagi list item
sama dengan list view 1 titik item, list view 1 titik item titik add, terus dalam kurung isi tadi ya kan 0, terus kurungnya 2, terus list item lagi sama dengan sub, oh tidak, salah, list item titik sub items dan titik add, terus dalam kurung isi, tapi dalam isinya itu 1 ya, sama juga kayak begini tapi isinya 2. Kopas aja. Nah, kalau sudah, kita enter lagi 2 kali. Ini kita ketik text box 1 titik teks sama dengan terus tanda kutipnya 2, terus text box 2 titik teks sama dengan tanda kutipnya 2, terus combo box 1 titik teks sama dengan ya, ini. Terus text box 1 titik fokus dalam kurung dan balas kurung. Nah, seperti ini adalah form 5. Lalu kita masukkan dia di bagian menu. Pilihan 5. Pilihan 5. Form 5. Form. Kita show. Kita coba jalankan ya guys. Wow. Ini misalnya Nemco 78. Nama Raini. Prodi kok apa ya? Informatika. Kita simpan. Nah, muncul ya di dalam tabel. Lalu setelah itu kita lanjut. Selanjutnya kita ke form 6. Kita pilih project, add Windows form, terus add ya. Kita atur lagi. Kita ubah warna backgroundnya, back color jadi medium violet red. Seperti warna wine gitu. Ini enggak sih? Enggak tahu. Asal. Lalu untuk pada form tersebut kita akan menampilkan sebuah kayak tempat mendata belanjaan gitu. Yang kita butuhkan adalah label. Jadi kita membutuhkan 7 label guys. Kalau kalian ingin tahu lalu kita ketik OK. Nah, tidak terlalu besar kan? Selanjutnya kita ubah ke teksnya itu menjadi nama barang. Lalu kita cari text box. Ini semua tidak pakai text box ya, tidak pakai combo box. Semuanya text box sama button ya. Jadi pakai button 2. Kita perlebar. Nggak apa-apa lah. Nah, terus ini
kita kopas lah, copy baru kopas. Kita jadi 3. Taruh dulu. Yang di kedua ini kita ubah dia menjadi harga barang. Harga barang. Terus yang ketiga ini adalah jumlah barang. Nah, selanjutnya kita mencari button. Button ya. Di button ini kita menggunakan 2 button dan tulisannya adalah hitung dan ulangi. Kita ubah ukurannya, tulisannya, hitung. Ini kita copy terus kopas. Jauhan ya, tapi nggak masalah, terserah kalian aturnya bagaimana. Ulangi. Nah, ini yang di atas ini 3 kita copy lagi, baru kita kopas, kita pas deh, kita tempel, taruh di bawahnya. Kita kopas lagi 1 karena kita butuhkan 4 untuk dibawa. Di bawah ini yang keempat kita pakai dia tulisannya, kita ganti tulisannya menjadi total harga. Total harga, terus diskon. Sini ada diskon. Terus bayar. Ini jadi pembelinya itu bayar dengan berapa? Harusnya pembelinya itu bayar berapa jumlahnya. Yang terakhir sini kita jadi bonus. Jadi kalau misalnya minimal belanja berapa gitu dapat bonus berapa. Kalau misalnya kurang dari minimal belanja ya tidak dapat apa-apa. Jadi kita atur. Kalau sudah seperti ini, kita atur codingannya. Codingannya ini cukup panjang dan yang dipakai, yang dikodingkan itu, yang taruhkan codingan cuma hanya di button, 2 button, yaitu hitung dan ulangi. Ini kita klik 2 kali bagian hitung, button 1, kita tulis dim harga. As desimal. Terus di bawahnya lagi dim jumlah as integer. Terus di bawahnya lagi itu dim total. as desimal. Dim potongan lagi. Dim potongan as desimal. Ini semua desimalnya 3 ke bawah. Banyak lagi dim bayar akhir. Pembayarannya ya. Kita enter 2 kali, kita klik if not desimal titik try parse dalam kurung textbox 2 titik teks koma harga dalam kurung
kita tulis MSG, artinya sama juga dengan kayak message box gitu. Message box dalam kurung tanda kutip jumlah harus angka. Jadi nanti jumlahnya itu dia berupa angka, tanda kutip terus balas kurung. Terus kita text box 2 box 2 titik fokus. Nah, terus kita enter and exit. Terus di bawahnya and if, kita enter. Kali kita tulis if not integer, kan tadi pertama kan desimal, terus ini integer gitu. If not integer, jadi try parse dalam kurung tanda kutip text box 3 titik teks jumlah kan jumlah balas kurung enter. Message box dalam kurung terus tanda kutip jumlah harus angka. Terus text box 3 titik fokus, terus di bawahnya exit sub. Di bawahnya and if, kita enter lagi 2 kali. Total harga itu sama dengan harga total sama dengan harga dikali jumlah. Enter, potongan sama dengan total dikali 0,05. Terus bayar akhir sama dengan total dikurang potongan. Kita enter lagi 2 kali. Text box 4 ada kan 4, text box 4 titik teks itu sama dengan total to string dalam kurung balas kurung. Terus enter lagi text box 5 sama guys. Text box 5 titik teks sama dengan potongan to string. Text box 6 titik teks sama dengan bayar akhir to string. Terus enter lagi 2 kali. If total, jika total lebih dari sama dengan 50.000, jadinya dia text box 7 ya, yang bonus box 7 titik teks itu bagian bonus ya. Itu sama dengan kalau dia lebih dari 50.000 nanti dia dapat bonus payung.
bawahnya kita ketik else. Kalau tidak, ya, text box 7 dia tidak dapat. Text. And if, lalu kita ke button 2, panjang ya, satu button aja ini udah panjang. Kita ke button 2 yang bagian ulangi. Ini singkat ya, tidak macam-macam. Kita text box 1 titik clear. Ini bisa kita apa namanya? Kita yang ini kita salin text box 2 titik sampai 7 ya. Tambah lagi text box 1 titik fokus. Sudah seperti ini, kita kembali ke menu, kita tambahkan form 6 titik show. Lalu setelah, coba kita jalankan dulu. Dan 6 ya. Nah barangnya misalnya jepit rambut. Jepit rambut lucu pink. Terus harga barangnya adalah itu, kalau misalnya kasih 12.000 dan dia mau belinya cuma 1. Coba kita hitung. Total harganya adalah 11.400, diskonnya 600 rupiah, terus dia bayar 12.000. Bonusnya tidak ada karena dia di bawah minimum belanja. Jadi kita ulangi, nah dia terhapus semua. Kita lanjut ke latihan terakhir, yaitu form 7 guys ya. Akhirnya kita add Windows Form 7. Kita atur lagi nih seperti biasanya. Kita atur backgroundnya worksheet, dia lebih ke ungu gak sih? Dia kita sudah masuk di bagian pink. Lanjut, kita akan mencari label. Kita cari, taruh di sini dia. Kita tulis, ubah dulu ukurannya 12. Tulisannya adalah NIM. Terus kita cari text box. Udah mau ubah ya. Lalu
aku mau ganti jadi dia combo box. Combo box. Jadi hilang ya. Nim di sini jadi ubah dia menjadi nama. Nama di sini gender ya. Juga jadi jenis kelamin aja lah. Terus di sini adalah prodi. Lalu setelah itu kita cari button. Aku udah agak semangat ya. Tolong. Nah, kita ubah namanya itu, ukurannya, terus teksnya jadi proses. Jadi ini juga tabel ya. Jadi list view. Sudah, kita ke codingannya. Ini yang form 7 nya kita klik 2 kali. Tulis dim r, itu r ini ya, form 7 ini tentang array ya, pengulangan array. Dim r dalam kurung 3,1. Jadi ada nanti kayak matriks lah istilahnya. As string. Kita enter, kita tulis r yang tadi sudah ada kan, array kurung 0,0 itu sama dengan nim bisa kita ubah. (0,1) jadi nama. Nah, 1,0 di prodi. Di sini adalah 1,1. Menjadi jenis kelamin. Terus di bawahnya adalah 0,2. Itu adalah kita kasih dia wanita, jenis kelaminnya ya wanita. Terus 2,0 0,2 oh salah 2,0 ini 2 0. Terus sini adalah 2,1 dia adalah, ini adalah pria. Sini adalah 3,0 kan prodi ya. Sini teknik informatika. Lagi 3,1 kasih sistem informasi.
informasi. Terus kita enter 2 kali, kita tulis list view 1 titik read line sama dengan true. Enter list view 1 titik view sama dengan view details. Enter 2 kali lagi, kita tulis for baris sama dengan 0 to 1. Enter. For column sama dengan 0 to 1. Enter lagi. List view 1 titik columns titik add dalam kurung R dalam kurung lagi baris koma kolom. Kasih 100. Next kolom di bawahnya adalah next baris. Terus banyak lagi for baris, ini bisa disalin. For baris 2 ke 2 to for column 0 list view sini for column, terus sini ganti combo box. Combo box 1 titik items R baris kolom, tapi tidak pakai ini ya. Terus ketiganya lagi 3 to 3 biar cepat aja kita kopas. Nah, terus for column 0 to 1 list view itu ganti jadi combo box 2. Combo box 2, terus yang kolom itu diganti items add R baris kolom. Nah, seterusnya kita hapus lagi. Terus kita kembali lagi ke desain, terus kita klik ini button 1. Di button 1 kita ketik dim array dalam kurung 3 as string. Terus R ini dalam kurung karena 3, jadi kalau array dia itu dimulai dari 0. Kode dari 0 1 2 3 gitu. R dalam kurung 0 sama dengan text box 1 titik text. R dalam kurung 1 sama dengan text box 2 titik text. R dalam kurung 2 sama dengan combo box 1 titik text.
terakhir adalah R dalam kurung 3 sama dengan combo box 2 titik teks. Terus kita enter 2 kali lagi, tulis dim, kita tulis list item as list view item, list view. Items, terus list item tadi, list item sama dengan new list view items, terus bawahnya lagi list item sama dengan list view 1 titik items titik add, terus dalam kurung R array, kurungnya lagi 0, enter. List item titik sub items titik add dalam kurung R, dalam kurungnya lagi 1, sampai dia ini bisa kita salin. Nanti di sini jadi 2, lagi di sini jadi 3. Terus text box 1, sini text box 1 titik teks sama dengan text box 1 titik teks ditambah 1, terus text box 2 titik teks sama dengan tanda kutipnya 2. Itu juga sampai di berikutnya, combo box 1 titik teks sama dengan kutipnya 2, combo box 2 titik teks sama dengan, lalu kita enter lagi, tulis text box 2 titik fokus. Nah, sudah jadi. Kita masukkan lagi di menu dia. Ini kalian bisa loh menulis semua dulu latihan sampai beberapa gitu. Bisa banget. Kalau nggak mau ribet, tinggal nanti tulis codingannya langsung. Atau yang terus memang codingannya langsung juga nggak masalah. Nggak bisa dicek satu persatu, harus jadi semua dulu baru dicek. Kalau begitu, kalau memang langsung ditulis semua titik show. Kita jalankan, kita pilih latihan 7. Wah, sudah ada kan tabelnya. Name 78, nama Jalan Raini, kelamin wanita, prodi teknik informatika. Kita proses.